Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang hal yang kemarin-kemarin sih lagi in banget ya. Jadi awalnya saya pengen bahas juga, tapi kayak masih banyak pertimbangan dan masih banyak pemikiran aja pada saat itu. Ini tuh terkait sama hal yang lagi booming kemarin, yaitu kasusnya P. Diddy. Dimana yang memang korbannya banyak sekali, bahkan sampai banyak yang bunuh diri, trauma dan segala macam. Jadi spekulasinya itu adalah bahwa itu adalah salah satu ritual persyaratan yang memang harus dilakukan oleh seorang P. Diddy supaya bisa kayak popularitasnya tuh tetap di situ gitu, tetap di atas. Dan banyak juga pengikutnya. Jadi semakin banyak yang mengikuti dia, ngajak lagi member baru gitu, maksudnya terlibat lah gitu dalam partinya dia, itu akan semakin nambah kayak long term dia terkenal gitu kan. Tapi yang di sini yang bakal saya soroti di sini bukan masalah P. Diddy-nya sih, karena kalau masalah P. Diddy-nya sih udah banyak banget juga ya yang angkat ceritanya gitu kan, dari storyteller yang lain juga udah banyak banget dibahas gitu dan segitu detailnya. Bahkan di banyak media sosial juga banyak footage-nya juga, maksudnya bisa banget dicari deh gitu. Kalau di sini saya ingin menyoroti tentang ritual itu gitu, dengan cara supaya terkenal gitu. Kita ngerti lah gitu. Maksudnya saya paham banget bahwa banyak selebriti yang memang rela melakukan berbagai macam cara demi terkenal, demi terus-terusan bertahan di industri mereka gitu kan, di industri entertainment gitu. Paham sekali. Dan menurut saya ini bukan hal yang maksudnya ini udah jadi rahasia umum. Ini bukan hal yang tertutup lagi. Di semua kalangan, di semua negara itu pasti ada hal-hal yang nyeleneh lah, katakan kayak gitu ya. Nah, di sini saya ingin menyoroti artis-artis Hollywood nih, karena khususnya penyanyi ya di sini, karena yang tadi berkaitan dengan di depan P. Diddy tadi. Jadi memang ada juga ternyata artis-artis Hollywood ini yang secara terang-terangan, secara belak-belakan bahwa mereka itu justru menjual jiwa mereka ke setan atau ke iblis demi mencapai popularitas tertinggi. Jadi ada yang memang sengaja ngejual itu untuk bikin hidup mereka jadi lebih baik. Ada juga yang memang pengen terkenal supaya kayak karirnya nggak redup-redup, tapi maksudnya nggak secara cuma-cuma, yaitu mereka harus mengorbankan jiwa mereka, jadi kayak menggadaikan jiwa mereka demi popularitas itu. Dan kalau menurut saya sih bukan cuma itu ya, mungkin di yang lain-lain, maksudnya di belakang, di balik itu juga masih banyak syarat-syarat lain yang jelas harus mereka lakukan untuk bertahan itu gitu kan. Nah, di sini salah satunya adalah yang pertama itu yang bakal saya bahas itu adalah tentang Katy Perry. Jadi Katy Perry ini dulunya tuh memang suaranya merdu banget, penampilannya juga bagus, bahkan aksi panggungnya juga bisa dibilang sangat selalu memukau lah gitu kan. Nah, dia ini dulunya punya cita-cita tuh memenangkan Grammy Award waktu dia umur 15 tahun, tapi dia kayak nggak bisa apa-apa karena cuman bisa nyanyi di gereja doang, jadi nggak pernah bisa mencapai panggung spektakuler, katakanlah kayak gitu. Nah, menurut sumber yang diceritakan bahwa dia itu memang secara belak-belakan di suatu interview dia bilang bahwa menjual jiwanya sama setan supaya mendapatkan popularitas tersebut. Ya kan kita juga tahu ya, aksi panggungnya itu nggak pernah gagal. Dari mulai suaranya yang bagus, nariknya juga hebat, terus kayak kostum yang dipakai juga menarik. Maksudnya kan bikin orang selalu pengen nonton ya. Terus lagu-lagunya juga yang enak. Itu adalah salah satu pendukung gitu kan, salah satu penyokong dia bisa bertahan di industri musik, bisa jadi semakin terkenal lagi. Kalau menurut saya kayak gitu. Tapi ternyata di balik itu dia bisa seperti itu, bisa seterkenal itu akibat menjual jiwanya ke setan. Bahkan dia waktu di tahun 2015 itu dia berhasil menyabet kayak posisi sebagai penyanyi terkaya
gitu kan di dunia. Karena awalnya kan Taylor Swift ya, tapi dia berhasil menggeser Taylor Swift dari tahun 2015 itu. Itu bisa dibilang salah satu hasil dari dia menjual jiwanya itu tadi, dengan ditukar dengan popularitas dan kekayaan yang bisa dibilang tidak redup. Walaupun kayak yang kita tahu kehidupan pribadinya tidak cukup baik ya, karena dia berpisah, istilahnya kehidupan pribadinya tidak sebaik karir dia yang di dunia entertainment gitu. Cuman kita bisa lihat lah bahwa hasil dari menggadaikan jiwanya itu dia bisa seterkenal dan sekaya sekarang. Lalu yang kedua adalah Kanye West. Nah, Kanye West ini memang kayak udah terkenal banget ya, karena memang di setiap aksinya itu dia selalu kayak nonjolin hal-hal yang berbau satanik, Illuminati, kayak simbol-simbol, gambar-gambar gitu kan. Jadi udah kayak rahasia umum banget. Dia jadi salah satu pemuja setan. Bahkan di beberapa wawancara aja gitu kan, di beberapa media dia sempat ngasih tahu bahwa dia itu adalah penyembah setan yang taat. Dia juga kayak janji lah gitu, bersumpah bahwa dia bakal hidup dengan setan seterang-terangan itu gitu. Dan terbukti juga memang karirnya selalu bagus, selalu kayak diminati sama orang. Dia juga salah satu produser yang sukses gitu kan. Jadi kayak si lagu-lagu ciptaan karya-karya dianya juga selalu bisa diterima sama orang. Jadi memang kayak mulus gitu, karirnya bisa mulus-mulus aja. Tapi secara terang-terangan again gitu, dia sama kayak Katy Perry bahwa dia bilang dia adalah salah satu pemuja setan tersebut. Jadi bayar dengan itu tadi gitu ya. Terus yang selanjutnya ini ada Eminem. Kayak yang kita tahu ya, wajah tampannya Eminem ini tuh kayak bisa banget ngehipnotis siapapun yang lihat lah gitu. Terus musik-musik rap garapan dia juga kayak selalu enak didengar, selalu enak dinikmati gitu. Terus dia juga salah satu aktor yang bagus ya gitu, aktor yang sukses lah gitu di per Hollywoodan gitu. Cuma siapa yang sangka sih gitu, ternyata Eminem juga masuk ke dalam salah satu daftar artis Hollywood yang menggadaikan jiwanya ke setan. Bahkan di salah satu waktu dia ngeluncurin single Say Goodbye Hollywood, dia tuh bilang bahwa dia merasa menyesal ya. Dia tuh kayak nyesal udah masuk industri musik, karena dia pengen kayak waktu-waktu dia, jiwa dia yang udah dia keluarin, yang udah dia spending, yang udah dia habiskan, itu pengen balik lagi gitu. Jadi banyak yang menafsirkan bahwa Eminem ini tuh udah menggadaikan jiwanya juga sama setan, tapi dia merasa menyesal dengan hidupnya sekarang. Karena bisa dibilang orang-orang yang seperti itu justru kehidupan pribadinya tidak baik ya, kurang beruntung gitu, kehidupan pribadinya kurang beruntung. Jadi ngerasa ya udah hampa aja, cuman kayak terkenal doang, cuman yang memang dapat duit banyak, tapi kayak di hatinya tuh kosong gitu kan. Nah, Eminem tuh ngerasa nyesel, sudah seperti itu, sudah masuk ke dunia musik, dia pengen balik lagi. Si waktu-waktu yang udah dia habiskan tuh dia pengen balik lagi. Memang tidak secara gamblang, tidak secara terang-terangan kayak Katy Perry dan Kanye West ya untuk bilang mereka terang-terangan memuja setan gitu, tapi banyak juga yang bilang memang kesuksesan Eminem dan bahkan sampai tidak tersentuh oleh orang-orang tertentu itu ada campur tangan setan di balik itu, yaitu karena dia menggadaikan jiwanya juga. Yang selanjutnya ada Rihanna. Siapa sih ya yang gak kenal Rihanna? Booming banget, udah cantik, kulitnya eksotis. Maksudnya dia tuh terkenal sama karya-karyanya, lagu-lagunya juga enak gitu. Cuman kan siapa yang sangka ya, ternyata artis ini juga salah satu artis yang menggadaikan jiwanya demi popularitas. Sebenarnya banyak fans yang menyayangkan, jadi banyak banget yang ngerasa bahwa Rihanna tuh sangat bisa bertahan di industri musik Hollywood, bahkan industri musik dunia, walaupun dia tidak menggadaikan jiwanya gitu. Sebenarnya bisa banget gitu bertahan, tapi tetap aja gitu Rihanna tuh kayak ya udah gitu, memang udah begini jalannya, memang ini pilihan saya, dia kayak udah jalan aja terus dengan pilihan dia yang itu. Bahkan kayak kalau misalnya kita tahu ya, itu bentuk tubuhnya aja bagus gitu kan, dia yang selalu cantik, selalu pakai pakaian seksi, itu tuh kayak nggak berpengaruh gitu
Menurut dia itu adalah salah satu titik juang untuk bertahan di dunia industri musik dunia gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu syarat supaya dia bisa bertahan dengan sensasi, tapi ya itu dibalik dari campur tangan setannya, dia sangat jadi bisa bertahan gitu kan, sangat mampu, dia bisa dibilang kayak penyembah setan yang taat lah dalam hal ini gitu. Jadi dia bisa bertahan terus di industri musik dunia. Yang selanjutnya ada Lady Gaga. Nah, kita juga tahu kan Lady Gaga segimana terkenalnya, suaranya sebagus apa gitu. Dia tuh kayak gak pernah selesai kontroversi penampilan ya, dari penampilannya itu tidak pernah selesai gitu. Bisa dibilang salah satu penyanyi kontroversial dari segi penampilan. Dia udah banyak dihujat karena kayak penampilannya tuh yang udah aneh-aneh, yang unik-unik tapi ikonik gitu. Jadi nggak ada orang yang nggak tahu Lady Gaga. Salah satunya yaitu dari cara dia berpakaian gitu. Kalau misalnya selera jenis-jenis lagu yang dia keluarkan memang selalu enak ya di telinga gitu, tapi yang jadi kontroversi itu adalah penampilan dia. Dia juga kayak sering banget di berbagai klipnya, berbagai perform panggungnya, itu dia kayak sering banget nunjukin kalau dia adalah salah satu anggota Illuminati. Jadi banyak banget simbol-simbol yang dia lakukan pada saat menari misalnya, atau misalnya di video klipnya kayak gitu-gitu, dia sering banget menunjukkan. Tapi memang dia membantah. Jadi ketika banyak orang yang nanya, kamu Illuminati ya, kamu kasarnya pemuja setan ya gitu, atau kamu menggadaikan jiwa kamu ke setan, itu dia selalu membantah. Cuman ya kita nih gitu ya, para fans atau para penikmat musik dia gitu yang lihat performnya dia, itu kayak udah terpatri sendiri. Kenapa ada simbol ini, kenapa dia menunjukkan gerakan seperti ini, kenapa ada gambar ini, kayak gitu-gitu. Karena bisa dibilang sebenarnya dengan kualitas Lady Gaga kualitas suara Lady Gaga yang segitu bagusnya, sebenarnya dia bakal bisa aja sih terkenal, bisa aja sih bertahan di dunia musik. Tapi tetap kan dia ditunjang dengan sensasi-sensasi dari cara berpakaiannya. Karena ada yang bilang, jadi salah satu syarat supaya Lady Gaga bisa bertahan itu, jadi persyaratan menurut ini perjanjian dengan setannya itu, ya itu tadi, cara berpakaiannya harus kontroversial. Memang kalau dipikirkan semakin kontroversial semakin terkenal ya, tapi katanya itu adalah salah satu syarat yang diajukan oleh setan pada saat perjanjian sama jiwanya gitu. Yang selanjutnya ada Jay-Z ya. Nah kalau Jay-Z gitu kan kita taunya, kalau saya pribadi itu taunya dia waktu booming sama Rihanna ya, waktu duet sama Rihanna gitu boomingnya. Tapi ternyata kan memang bisa dibilang rapper yang tidak kalah terkenalnya, hampir sama kayak Eminem kan gitu. Dan banyak juga orang yang berpendapat bahwa Jay-Z itu memang udah menggadaikan jiwanya sama setan. Soalnya di beberapa wawancara dari media, itu Jay-Z terang-terangan bilang bahwa dia itu bakal hidup sama setan. Jadi dia mau hidup sama setan dan dia salah satu pemuja setan yang taat gitu. Jadi otomatis orang-orang juga berpikir dari statement dia yang seperti itu, ini sih kayaknya dia udah menjual jiwanya. Makanya dia bisa mencapai popularitas kayak gitu. Bahkan katanya di kabar-kabarnya juga bukan cuma Jay-Z-nya aja, tapi pasangannya juga Beyonce juga yang sama-sama masuk sekte yang sama gitu ya sama Jay-Z, sama-sama pemuja setan juga. Terbukti dengan popularitas Beyonce yang memang terus naik dan kayak dipuja dan bahkan ditakutin sama banyak banget penyanyi. Kayak yang kita tahu nih ya, setiap orang yang dapat Grammy, yang dapat penghargaan, naik ke atas panggung, terutama penyanyi-penyanyi wanita ya, mereka itu selalu memuji Beyonce. Kayak ada rasa takut, kayak ada rasa harus melakukan itu. Itu adalah salah satu syarat kalau misalnya dia menang Grammy. Karena bisa dibilang dia udah mengalahkan Beyonce nih, takut dong gitu. Jadi kayak gitu, kayak mengucapkan terima kasih sama Beyonce lah, terus yang
memuja-muja Beyonce dan merasa bahwa oh sebenarnya saya tuh nggak pantas dapat penghargaan ini, yang lebih pantas itu adalah Beyonce, bla 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 dan sebagainya. Kayak ada saya pernah lihat salah satu video di mana Britney Spears yang memang jelas-jelas jauh lebih dulu terkenal, jauh lebih dulu booming ketimbang Beyonce. Beda zaman juga gitu maksudnya mereka terkenalnya. Tapi kenapa ketika Britney menang, itu dia malah memuja Beyonce, yang bikin Beyonce-nya jadi berkaca-kaca terus yang happy kayak gitu. Bahkan yang lebih menggemparkan itu waktu Adele matahin sendiri trofinya gitu kan, waktu dia matahin trofinya terus bilang bahwa dia sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Itu menurut saya berlebihan sih gitu, berlebihan banget, karena menurut saya ya kalau memang udah menang ya memang pilihan pemirsa kan gitu, bukan mereka orang-orang yang memilih bukan milih Beyonce karena memang menurut mereka Adele itu lebih layak, katakanlah gitu. Tapi seolah-olah para penyanyi wanita ini tuh takut ketika mereka menang itu mereka bukannya senang tapi yang kayak aduh kenapa sih gue yang menang gitu. Si raut wajahnya tuh yang kayak gitu, jadi bukan yang seneng. Jadi itu sih yang menurut saya lumayan aneh ya, dan bikin saya bertanya-tanya kenapa. Apakah takut diapa-apain sama Beyonce sama kayak para musisi lain takut sama P. Diddy apa gimana? Kurang tahu juga ya saya. Cuman lihat dari video-videonya sih nggak masuk akal. Kenapa harus memuja seperti itu sih? Padahal jelas-jelas mereka yang menang itu suaranya jauh lebih bagus menurut saya ketimbang Beyonce gitu, tapi bisa seperti itu. Katanya sih ya ada campur tangan setan tadi ya, who knows. Yang selanjutnya itu ada Snoop Dogg. Nah kalau Snoop Dogg ini tuh memang kayak secara terang-terangan, enggak juga sih, lewat karya ya. Jadi di salah satu lagu Murder Was the Case yang rilis di tahun 1995, itu lagu yang hits ya, pada saat itu tuh terkenal banget gitu. Dan pada saat itu tuh kan Snoop Dogg ya udah gitu ya nyanyi, dan ternyata di situ adalah cerita tentang bagaimana dia sekarat dan bertemu sama setan. Jadi setan itu menawarkan sesuatu gitu. Ketika dia sekarat tuh menawarkan sesuatu. Kalau misalnya mau menggadaikan jiwanya sama dia bisa dibilang Snoop Dogg bakal dapat kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, karena memang posisinya waktu itu sekarat, otomatis dia mengiyakan. Dia deal deh gitu ya kasarnya sama persyaratan yang setan tersebut berikan. Jadi akhirnya dia mendapatkan, memang terbukti gitu, maksudnya dia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik gitu kan setelah sekarat itu. Tapi Snoop Dogg juga admit bahwa dia tuh menyesal. Dia menyesal telah melakukan itu karena dia ngerasa kayak ya ngapain juga gitu ngegadein jiwa gitu, karena udah punya keputusan yang seperti itu, dia malah jadi kayak punya hidup yang oke, secara finansial dia luar biasa, terus terkenal juga, karyanya juga bagus, tapi dia nggak punya kehidupan yang tenang, yang normal gitu. Jadi dia merasa menyesal karena nggak bisa ngebalikin, dan kalau misalnya waktu bisa diputar balik kembali, dia pengen balik lagi ke pada saat perjanjian itu dibuat. Dia pengen mendapatkan kembali kehidupan normal dia kayak sebelumnya gitu. Nah, kalau menurut saya sih memang pasti ya orang-orang yang terjun ke dunia entertainment memang punya tujuan seperti itu. Tujuannya adalah terkenal, tujuannya adalah duit, kasarnya kayak gitu. Ya kalau misalnya mereka nggak punya tujuan seperti itu, nggak akan terjun ke dunia entertainment kan gitu. Udah aja diem gitu jadi penikmat, nonton TV apa segala macam, melakukan hal yang reguler gitu, yang orang-orang normal dalam tanda kutip biasa lakukan. Entah jadi karyawan atau apa, pebisnis gitu kan. Tapi memang karena tujuan mereka yang datang ke dunia entertainment adalah untuk terkenal, jadi menghalalkanlah segala cara. Sebenarnya sih kalau misalnya memang udah masuk ke obsesi, ya pasti lah ya gitu, semuanya juga pasti bakal kayak udah nggak ada hal-hal rasional yang bisa diterima lagi. Udah mikirnya tuh yang penting gue bisa terkenal, gimana caranya bisa dapetin duit, karya gue bisa dikenal sama orang banyak, kan kayak gitu ujung-ujungnya. Jadi ketika setan-setan ini mau secara terang-terangan, ayo kita bikin perjanjian, itu mereka mau-mau aja. Dan sejauh ini yang sudah melakukan hal-hal seperti itu tuh kayak terbukti gitu kan. Bahkan ada yang bilang juga sekarang
Hairstyle udah mulai katanya. Udah mulai juga kayak gitu. Sam Smith, karena di beberapa aksi panggungnya itu memang udah menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuja setan, satanis banget. Jadi kayak aksi-aksi panggungnya tuh yang udah mulai nyeleneh. Padahal kayak yang kita tahu awal kemunculan Sam Smith itu kayak cowok banget, maco banget, laki-laki banget, dan suaranya juga udah mumpuni untuk ada di belantika musik lah kasarnya kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba aja dia berubah drastis. Bahkan sekarang setiap aksi panggungnya terbilang vulgar, ada yang vulgar banget, ada yang memang kelihatan banget satanisnya. Itu jadi hal yang tidak bisa dijelaskan, dan lebih banyak rumor ya, lebih banyak merebak rumor tentang bahwa dia juga jadi salah satu yang menggadaikan jiwanya pada setan demi popularitas itu tadi. Dan sangat disayangkan sih kalau menurut saya, kalau misalnya benar ya orang-orang yang tadi baru aja kita bahas itu secara terang-terangan mereka adalah pemuja setan atau misalnya menggadaikan hidupnya untuk itu. Menurut saya kayaknya sangat disayangkan, dan pasti yang namanya setan itu kan licik ya, pasti bakal ada hal yang diambil juga. Ya mungkin salah satunya adalah kehidupan pribadi atau kehidupan yang normal itu mereka tidak akan bisa dapatkan. Jadi kehidupan pribadi yang hancur, bisa dibilang rumah tangga yang gak benar. Jadi intinya yang terkenal adalah kehidupan sosialnya. Yang bagus adalah kehidupan sosialnya, karirnya, finansialnya, tapi tidak dengan kehidupan pribadi. Jadi bakal ada yang kosong kan ya sebenarnya gitu kalau kayak gitu. Ngeri-ngeri juga ya kalau misalnya di luar. Tapi ya itu tadi, sebenarnya bukan cuma di Hollywood aja, menurut saya di semua negara, bahkan mungkin di Indonesia juga ada, tapi kita nggak tahu ya bentuk ritualnya seperti apa, bentuk perjanjiannya juga seperti apa, kita nggak pernah tahu. Cuman saya yakin sih kayak gitu-gitu ada aja gitu, karena udah kayak antara ruang manusia dengan setan sendiri itu udah kayak portalnya tuh udah kayak jebol gitu loh. Jadi kayak udah bocor aja. Jadi setan bisa masuk ke dunia kita juga bisa dealing with them gitu ya. Jadi udah yang kayak gampang banget, udah kayak ngunjungi tetangga sebelah rumah gitu. Saking udah nggak ada lagi lah gitu batasannya. Ngeri sih. Tapi mungkin untuk orang-orang yang terobsesi sama keterkenalan sih ya pasti dilakukan aja ya. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video saya kali ini. Buat yang suka sama temanya, boleh di like, comment, share, subscribe. Kalau misalnya kalian tahu lagi informasi yang lain yang memang sekiranya menurut kalian ada nih tambahan-tambahan informasi yang belum saya sampaikan, atau misalnya yang belum saya tahu, boleh tulis di kolom komentar atau ke email saya. Atau misalnya kalian pengen topik-topik apa nih yang saya ingin ceritain, bisa juga kirim ke email saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu kita di video-video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.